Sintayong kantongi pemain timnas Indonesia U23. Pemain keturunan Indonesia masuk target Cina. Pemain abroad Indonesia pahlawan di Malaysia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. PSSI sudah menyanggupi biaya yang harus dikeluarkan demi menggelar turnamen mini untuk timnas U17 Indonesia dalam rangkaian pemusatan latihan di Jerman. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk tim yang akan dihadapi saat tes di Jerman, Erick Thohir belum bisa berbicara banyak. Yang pasti, Erick Thohir berharap timnas U17 Indonesia akan dapat lawan yang tangguh. Sementara itu, pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti menyebut terdapat peran Borussia Dortmund dalam agenda turnamen mini yang rencananya digelar di Jerman. Klub tersebut kerap menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN termasuk Vietnam pada beberapa tahun terakhir. Pemain keturunan Indonesia Gabriel Han Wilhoefking menjadi target timnas Cina usai gemilang di usia muda bersama Tottenham Hotspur. Dikutip dari laporan iMedia, Gabriel memiliki seperempat darah Cina dan kemungkinan besar ia diproyeksi untuk membela timnas Cina. Hal itu juga diperkuat oleh unggahan akun Twitter @ft_idn yang menyebut bahwa Gabriel memiliki ibu orang Cina sedangkan ayahnya adalah orang Indonesia. Yang tak kalah menarik informasi dari @joshua_reports, salah satu pengamat sepak bola Amerika Serikat menyebutkan bahwa Gabriel tidak hanya memiliki darah Indonesia dan Cina, namun juga negara lain. Joshua menyebut bahwa Gabriel memiliki darah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Cina, dan juga India. Sebelumnya pelatih Bima Sakti menyebut nama Gabriel sebagai salah satu pemain diaspora yang ingin ia panggil untuk mengikuti seleksi bersama timnas Indonesia U17. Asisten pelatih Sintayong Nova Arianto kedapatan memantau duel antara PS Sleman kontra PSIS Semarang pada laga pekan keempat kompetisi Beri Liga 1 2023-2024. Nova Arianto mengaku kehadirannya pada pertandingan tersebut tak terlepas dari proses persiapan timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi beberapa kejuaraan termasuk Piala AFF U23 yang akan bergulir pada pertengahan Agustus mendatang. Pelatih berusia 44 tahun ini menyebutkan ada beberapa nama pemain berusia di bawah 23 tahun yang bermain menonjol pada duel antara PS Sleman kontra PSIS Semarang. Adapun pemain tersebut ialah Alfiandra Dewangga dan Adi Satrio yang juga sempat membawa Garuda Muda meraih emas di Games 2023. Nova tak menampik jika keduanya akan kembali dipanggil timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Terlebih baik Dewangga dan Satrio telah mencicipi skuad timnas senior asuhan Sintayong. Pemain abroad Indonesia Nathanael Ringo berhasil menjadi pahlawan Kelantan FC dalam lanjutan Liga Super Malaysia. Menghadapi Kuching FC, Nathanael Ringo mencetak gol penyama kedudukan yang membuat laga tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2. Meski begitu, hasil imbang ini belum bisa membuat Kelantan FC naik dari dasar klasemen. Mereka ada di posisi puncit dengan koleksi 5 poin dari 17 pertandingan. Diketahui Nathanael Ringo kembali ke klubnya Kelantan FC usai dipinjamkan ke Dewa United musim lalu. Pemain berusia 23 tahun tersebut cukup lama bermain di Malaysia meski masih terbilang muda. Namun hingga kini Nathanael Ringo belum menarik perhatian pelatih untuk memperkuat timnas Indonesia. Klub BRI Liga 1 Dewa United resmi mendatangkan talenta muda Indonesia Muhammad Kaviatur Rizky dari Borneo FC dengan status pinjaman. Kaviatur direkrut usai menjalani masa trial dan membuat pelatih John Olderi Kering terkesan. Diketahui Kaviatur Rizky merupakan pemain yang menjadi andalan Bima Sakti di Piala AFF U16 2022 lalu. Bahkan ia jadi penentu juara timnas Indonesia U16. Pemain berusia 17 tahun ini mencetak gol sematawayang ketika Garuda Asia mempermalukan Vietnam. Adapun Kaviatur sendiri saat ini menjadi salah satu pemain yang dipanggil Bima Sakti dalam TC sekaligus seleksi timnas Indonesia U17 yang bersiap untuk Piala Dunia U17 2023 nanti. Mantan kiper timnas Indonesia Ferry Rotinsulu menjadi sorotan lantaran menggeluti berbagai bidang usai gantung sepatu. Diketahui Ferry Rotinsulu merupakan salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia terutama saat memperkuat Sriwijaya FC. Bahkan pemain berpostur 182 cm tersebut sempat 7 kali merasakan bermain dengan jersey timnas Indonesia.
Pada kurun waktu 2013 hingga 2016, Ferry dilanda beberapa cedera yang membuatnya sulit bermain, hingga akhirnya memutuskan untuk pensiun. Setelah pensiun sebagai seorang pemain, Ferry tidak serta-merta meninggalkan dunia yang membesarkan namanya itu. Pemain kelahiran Palu tersebut sempat menjadi pelatih kiper Sriwijaya FC. Tidak hanya itu, Ferry juga membuka sebuah kafe bernuansa sepak bola bernama Warung Golazo. Kemudian dirinya juga mendirikan bengkel mobil di Palembang dan Palu. Serta Ferry juga turut mengelola bisnis kelapa sawit di Palembang yang telah dirintis sejak tahun 2008 silam. Media Vietnam sedemikian menyoroti nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda harus melalui babak kualifikasi pertama terlebih dahulu yang akan digelar pada Oktober mendatang. Hal tersebut berbeda dengan rival seperti timnas Vietnam, Thailand, Filipina, atau Malaysia. Sebab peringkat FIFA mereka memungkinkan keempat negara Asia Tenggara tersebut untuk langsung bersaing di putaran kedua. Sementara timnas Indonesia sendiri hanya berada di peringkat 150 dunia. Meski begitu, potensi skuad Garuda untuk mengatrol ranking FIFA terbuka lebar saat menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap waktu kedatangan FIFA ke tanah air untuk melakukan inspeksi stadion-stadion Piala Dunia U17 2023. Menteri BUMN tersebut menyebut FIFA akan datang pada 28 Juli nanti. Namun Erick Thohir mengatakan waktu tersebut bisa saja berubah karena baru pembicaraan awal. Oleh karena itu, ex-presiden Inter Milan tersebut masih menunggu informasi terbaru dari FIFA. Seperti diketahui sebelumnya, PSSI telah mengajukan 8 stadion kepada FIFA sebagai kandidat venue Piala Dunia U17 2023. Nantinya FIFA akan memilih stadion tersebut, termasuk Jakarta International Stadium yang butuh perbaikan agar lolos standar FIFA. Pelatih Indra Syafri berhasil menjadi pelatih terfavorit di Jepret Media Awards 2023. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Indra Syafri menuliskan perjuangannya untuk membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 sangatlah berarti. Mantan pelatih Bali United itu mengaku ingin mendedikasikan penghargaan tersebut untuk sepak bola Indonesia. Usai membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023, Indra Syafri pun ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas Indonesia U20 tampil di Asian Games 2023 mendatang. Multi-event tersebut akan berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober di Hangzhou, China. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Sports selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.